yang luar biasa adalah ternyata di sidang BRICS ini ada muncul inisiasi yang sangat bagus sekali, yaitu Aliansi Fakultas Hukum BRICS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang Inovasi. Jika pada episode sebelumnya kita laksanakan di kampus UI, hari ini kita cukup spesial karena kita melaksanakannya di luar negeri, tepatnya di Rio de Janeiro dari Brazil ya. Pada episode kali ini kita ingin bincang-bincang ini dengan narasumber kita. Ya, pertama adalah Prof. Hamdi Muluk. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Boa tarde. Boa tarde. Apa tuh artinya, Prof? Selamat sore. Selamat sore. Lalu selanjutnya teman-teman, kita juga sedang melakukan kunjungan ya, karena ada satu acara kita mendampingi Pak Rektor di acara Rektor Forum untuk negara-negara BRICS ya, plus. Dan kita juga bersama salah satu narasumbernya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Dr. Parulian Aritona. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Hola. Hola. Jadi teman-teman semua Bincang Inovasi, ini kita sedang di Rio de Janeiro. Ini adalah tempat yang dekat sekali dengan pantai. Samping kita ini adalah pantai. Dan hari ini kita ini bincang-bincang inovasi nih dengan Pak Warek Riset Inovasi dan juga Bang Parulian ini sebagai Dekan Fakultas Hukum. Pengen tahu nih nanti ini. Prof. Hamdi, kita ini mungkin bisa jelaskan dulu sedang dalam apa nih rencana kegiatan-kegiatan kita nih di Rio ini, Pak? Ya, ini kan kita sudah masuk dalam perhimpunan negara-negara yang disebut BRIC itu. BRIC, betul. Teman-teman harus tahu juga ya. Iya, BRIC iya. itu tadinya dipelopori oleh 5 negara itu. Betul. Itu BRIC itu kan singkatan dari B Brazil, Iya. R-nya Russian, Iya. Rusia, I-nya India, Ya. C-nya China, S-nya South Africa. Ya. Nah, awalnya 5. Nah, Ya. setelah itu bergabung lagi beberapa negara. Kita tuh yang kalau nggak salah kita yang ke-10. Ke-10 ya. Dengan Iran jadi 11 sekarang. Iran jadi 11. Sebelum itu masuk lagi ada United Emirates Arab, ada Ethiopia, ada apa lagi tadi ya? Arab Saudi ya, Arab dan Saudi. Egypt. Belum, Egypt ya. Nanti pemirsa harus bisa cek lah. Nah, Jadi intinya kan negara BRIC ini ya seperti juga mungkin seperti masyarakat Eropa bersatu ya. Jadi tapi ini kan diinisiatif oleh mungkin lebih banyak negara-negara di selatan ya, Global South ya. Ya, Global South gitu. Nah, itu kerjasama ini negara ini meliputi banyak matra di banyak dimensi. Ya politik, diplomasi, ya mungkin hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan. Nah, tentu juga pasti sains, teknologi. Makanya hari ini kita mengukur khusus ada yang namanya Rektor Forum dari BRICS country. I see. Jadi ya, kebanyakan kenapa ada rektor, kebanyakan ternyata negara-negara yang bergabung di BRIC ini lebih banyak memakai istilah rektor daripada presiden. Ada vice chancellor kan, ada presiden of university dan rektor. Jadi kita sekarang lagi di acara Rectors Forum of BRIC countries, BRIC plus countries. Iya. Nah, Pak Rektor kita juga hadir ya. Pak Rektor kita hadir. Nah, kita satu-satunya memang dari negara kita satu-satunya dari universitas di Indonesia hadir. Ya, untung kita hadir, kalau nggak nanti kan nggak lucu juga. Ini BRICS tapi nggak ada perwakilannya gitu ya. Nggak ada, I-nya satu kurang. Iya. Kurang. Iya. Tapi ini forum penting, ya karena BRICS ini sebenarnya negara yang kalau digabung itu semuanya kekuatan ekonominya bisa lebih mungkin dari sekitar nyaris 40% GDP dunia. Iya, nyaris ya, 40% dunia itu harus diingat-ingat gitu ya. Dan juga kalau kita gabung penduduknya
cukup besar. 40% ya, sekitar 40%. Ya, kita besar gitu ya. Brazil juga besar penduduknya. China, China ya, ada China ya. Dan India, Prof. Dan India, kita mayoritas di penduduk dunia. Iya, makanya. Ya. Nah, tentu juga secara ekonomi, kalau penduduk besar, itu ekonomi pasti mutar. Iya, betul. Ya, jadi ini penting. Jadi sangat strategis lah ini BRIC ini ya, lah. dengan Jadi, masuknya Indonesia ini. Nah, tentu mungkin ya, bagi kita di dunia sains, kita selama ini kan familiarnya dengan negara-negara yang memproduksi sains teknologi itu negara-negara North lah. Iya, betul. North America, Europe, betul. kan. Kalau di kita di Asia itu Japan, Korea, gitu. Tapi Anda lihat sekarang, China, Tsinghua itu number one university in Asia now. In Asia, betul. Jadi kekuatan sains dunia sudah mulai, lanskapnya juga mulai berubah juga. Anda nggak hanya melihat Jepang, Korea di Asia gitu ya, dan sana Amerika, habis itu di sana Inggris gitu. Sekarang Rusia juga banyak pemenang Nobelnya, juga banyak gitu. Jadi kita harus memainkan peranan ini, dan ini forum yang sangat strategis buat kita Indonesia ya untuk bisa berperan di sana. Gitu. Makasih Pak Warek nih, awalannya yang untuk menjembatani kenapa kita harus sekarang ada di sini ya Pak Warek ya. Nah, saya mau nanya nih sama abang saya satu ini nih dari Fakultas Hukum. Apa yang Pak Dekan kemudian bisa ambil ya dari kunjungan ini gitu? Ya. Dari sebenarnya sudah sejak lama saya memimpikan untuk membuat aliansi dengan Amerika Latin. Nah, kebetulan Pak Rektor itu mengundang dan mengajak, langsung saya sambut dengan luar biasa. Saya bilang Pak Rektor bahwa ini udah impian saya lama, ya, dari Fakultas Hukum itu memang harus ke Amerika Latin. Nah, tetapi ini kebetulan tempatnya saja di Amerika Latin ini, di Universidad Federal de Rio de Janeiro. Sebelum kesini kita juga ke Universitas Sao Paulo, ya, dan juga poin dari Fakultas Hukum kenapa saya ingin sini karena memang Brazil ini konvensi Rio kalau kita ingat ya tentang perubahan iklim dan Sustainable Development atau SDGs. Mereka ini bukan hanya sekedar tempat komitmen, tetapi Brazil sendiri itu sudah menginisiasi dirinya untuk memenuhi konvensi itu. Nah, secara hukum maka kita terutama di Indonesia perubahan iklim itu sudah menjadi mata kuliah di FAUI dan juga menyebarkan ke banyak fakultas hukum se-Indonesia. Jadi blok South ini atau selatan-selatan ini memang kita sudah tunggu. Dan yang luar biasa adalah ternyata di sidang BRICS ini ada muncul inisiasi yang sangat bagus sekali, yaitu aliansi Fakultas Hukum BRICS. Itu kan sudah ada. Selamat. Ya, ini Pak Dekan jadi ini langsung bukan hanya rektor saja, tetapi Fakultas Hukumnya sudah ada aliansinya mengajak. Dan tadi ketemu ya mau berbincang untuk kerjasama untuk ya. Itu langsung kita habis ini akan meeting lagi bersama untuk mendeklarasikan BRICS Law School ini. Luar biasa. Jadi ke arah apa tadi, bidang sustainability ya dan juga climate change ya. Kalau Pak Dekan sendiri di kampus kita itu sudah sejauh mana Pak Dekan dengan soal masalah sustainability dan ini udah isu yang lama diinisiasi ya. Ya FAUI sendiri tahun ini aja sudah 101 tahun. Dan harus buat sesuatu yang memang genuine. Nah, genuine itu adalah tentang lingkungan. Hukum lingkungan ini sudah hukum lingkungan itu sudah lama dan sudah terinisiasi oleh kita, bukan hanya fakultasnya secara akademik, tapi NGO-nya juga sudah lama, ada ASL. Kemudian Mahkamah Agung juga banyak sekali peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang kita inisiasi dan semakin membuat standar-standar lingkungan, kebijakan lingkungan dan putusan kasus-kasus lingkungan hidup itu semakin bagus. Oleh karena itu ini merupakan trigger akselerator yang luar biasa untuk bawa Indonesia, dan saya jamin bahwa Indonesia akan menjadi leading juga untuk isu-isu tersebut. Luar biasa. Pak Warek, kalau dari yang Pak Rektor sampaikan beliau kan jadi keynote speaker ya tadi ya, jadi pembicara kunci di bagian University Corporation kalau nggak salah. Apa pesan-pesan dari kita, terutama yang disampaikan oleh Pak Rektor gitu untuk
kepada peserta BRIC yang hadir tadi itu? Ya, Pak Rektor itu memberikan satu pemikiran yang bagus menurut saya. Jadi BRICS country itu kalau dikumpulkan kekuatan dia, bidang sains dan teknologinya ya, itu misalnya bisa dimatchingkan dengan industri di negara BRIC yang mana aja. Nah itu penting itu. Jadi maksudnya begini, kita kan ingin tatanan dunia yang tidak monopolistik misalnya, betul. Tidak ada satu yang memaksakan satu standar tertentu misalnya gitu kan ya. Jadi BRIC bisa punya potensi untuk menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada di universitas itu, dan nanti di link dengan industrinya apa. Nah, misalnya sekarang ya banyak unit atau bisa kita balik juga. Industri-industri yang ada di BRICS, dan dia tanya ke universitas-universitas yang ada di semua anggota, kalian bisa menyumbang apa untuk advancing our product gitu, untuk hilirisasi gitu loh. Nah, jadi kita bisa saling banyak share and compliment gitu. Jadi kita yang nggak kuat misalnya satu sisi, kita belajar ke negara BRIC yang lain. Industri juga bisa begitu, universitas juga begitu. Nah, BRICS Forum sebagai kekuatan diplomasi kan G2G semua ya. Betul. Tapi kan isu dunia sekarang kan adalah ekonomi terutama. Dan tadi sebenarnya Bang Parul betul ya, sustainability. Ekonomi yang sustain sekarang kan. Jadi kalau Anda ekonomi yang sekarang merusak bumi itu tolak kan. Jadi Bang Parul benar tadi Bang Dekan ini ya, penting banget gitu loh. Tadi juga ada topik itu ya terkait dengan sustainability. AI juga ya. AI juga. Nah, mungkin juga misalnya orang-orang social science itu lebih banyak lagi kemungkinan kolaborasi. Artinya riset untuk perbandingan budaya, politik, kebudayaan, sastra, dan banyak lah. Tadi kan ada juga kemarin di explore kan, ada sesi khusus tentang language tuh. Tentang bahasa ya. Karena amongst BRICS ya. Iya, BRICS itu egaliter sebenarnya. Artinya begini, kita tidak mengatakan suatu bahasa lebih unggul dari bahasa yang lain. Jadi silakan orang bicara dengan bahasanya sendiri gitu ya. Karena itu menyangkut language, kalau dia yang paham language from the heart. Silakan nanti mesin interpreter menerjemahkan, gitu kan. Dan yang penting forumnya cair gitu ya. Kita nggak memaksa orang untuk bicara harus pakai bahasa Inggris katakanlah. Betul. Bahkan tadi juga menggunakan bahasa Portugis ya. Macam-macam tadi kan. Yang dari China ya pakai bahasa China. Rusia pakai bahasa. Tapi memang disediakan interpreter ya untuk bahasa Inggrisnya gitu, ke arah bahasa Inggris. Ya, jadi tadi itu pesan Pak Rektor untuk seluruh anggota BRICS ya. Tadi kalau nggak salah hadir itu 115 pemimpin universitas, Pak. Dari anggota BRICS ya. Dari anggota BRICS. Jadi kita yang Pak Rektor juga memberikan suggestion gitu kan. Jadi kan banyak yang bisa dikerjakan. Nah, misalnya standar-standar itu ya joint degree gitu kan, S1, S2, S3, pertukaran mahasiswa. Baik S1, S2, S3 ya kan, yang lebih tadi yang saya sebutkan tadi itu yang lebih strategis itu yang ke industri. Bang Khairul itu proyek inovasi dan riset berdapat tinggi. Betul. Ya kaitannya dengan industri ya. Dan karena gitu. Brazil ini kan banyak kesamaan ya dengan Indonesia kalau kita ngelihat di bidang pertaniannya, peternakan ya Bang ya. Bidang pertanian, peternakan. Oh iya, kita makan biodiversity. Makan daging terus di sini. Sehat. Peternakan. Iya, peternakan ya. Bahkan kopinya terbesar juga. Iya, betul. Kultur juga ya. Brazil kan diversity juga mereka. Maksud saya begini. Brazil itu kan bukan kultur orang barat yang individualis. Gimana gitu, ada kayak kita lah, kolektif gitu kan. Jadi ya mungkin ya istilahnya South to South ini ya from heart to heart lah kira-kira gitu loh. Jadi lebih dekat ya hubungan emosionalnya ya tadi itu ya antar negara-negara ini. Baik.